kemudian buat kain. Kain tuh sarungnya, rok. Buat dia roknya yang nutupi dari perut ampe dengkulnya, ampe kakinya. Kain tuh rok, buat rok dia, gitu, kain. Jadi ini pinggulnya, buat nutup begitu, namanya rok dari pantatnya tuh. Udah nih buat rok begitu. Kemudian siapin baju kurung selembar lagi. Baju kurung tuh begini aja. Kalau ada gunting saya gunting. Punya gunting enggak? Ini buat rok. Ada kan? Nah, baik, makasih. Nah, ini buat pala. Kalau kurang ininya digunting lagi. Kalau nanti takut sempit, saya gituin. Ini namanya baju kurung. Kalau ini adalah kiblatnya mana? Situ. Baik. Palanya di timur, kaki di barat. Berarti ininya naruhnya begini. Tuh taruhnya begitu. Tuh. Kan nanti pala nih, ini agak ke tengah. Ini kan buat bungkus, kayak gitu. Paham kan? Jadi udah disiapin. Jadi kalau mayit tapi masih dibuka begini. Yang nempel di badan. Ini kan bawahan nih 2. Ini bawahan 2. 1, 2. Namanya 2 kain. 2 lapis. Nah, ini lapis ketiga yang nempel di badan, ini baju kurung. Jadi kalau ini mayit nanti nih ditaruh pala masuk. Nih, ini kan gede nih. Namanya juga contoh doang ya. Tuh, kan ini anggap pundak. Tuh, kan begitu. Artinya naruh ininya kayak begini. Ini kan pundak nih. Ini pala. Ini namanya baju kurung. Gitu, baju kurung. Rok. Kan rok dulu. Nah, ini kan bakal roknya nih. Jadi di atas baju kurung nih ada rok. Tuh. Buat bawah. Buat nutup bawah. Tuh ini namanya bawah. Ini namanya izar kain. Ini namanya baju kurung. Paham kan ya? Baik. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Walil mar'ati khamsatun, adapun paling utamanya mengkafani bagi perempuan yaitu 5 perkara. Izarun, pertamanya kain, wa khumarun, dan keduanya kerudung, wa qamisun, dan ketiganya gamis, wa lafafatani, dan 2 helai kain. Wallahu a'lam bissawab.
Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa bila mana ada seorang muslim wafat, kewajiban muslim yang masih hidup kepada muslim yang sudah meninggal dunia ini 4 perkara. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan keempat mengubur. Malam hari ini kita memasuki masih pada pembahasan yang kedua, yaitu mengkafani. Bila pada pertemuan yang lalunya dijelaskan bahwa mengkafani mayit itu ada cara buat mayit laki, ada cara buat mayit perempuan. Bagaimana ketika mayit itu perempuan? Sebetulnya ini yang kudu ngaji adalah perempuan. Jadi bapak-bapak boleh pulang duluan. Begitu. Jadi, tapi kalau punya bininya perempuan atau ibunya perempuan, jangan pulang. Kudu ngaji agar supaya benar di dalam mengurus jenazah perempuan. Bagaimana jadi mayit sudah dimandikan, kalau kita mayit itu adalah perempuan? Jadi yang pertama, siapkan 2 kain kafan, 2 helai, 2 kain, tapi lebar. Kalau enggak lebar berarti siapin 4. Nggak ada ini ya, kertas, minta kertas. Dua lembar. Iya, ada semuanya aja. Ini dipotong seukuran mayitnya, kainnya. Artinya panjangnya berapa tuh mayit, tingginya. Anggap tingginya biar gampang 70 cm atau 100, lebihin jadi 120 buat ngikat bawah, ngikat pala gitu. Cara motongnya kayak begitu. Intinya dari tingginya orang tingginya 170, ya lebihin aja 190 gitu. Intinya tujuannya buat ngikat bawah, ngikat atas. Cuman kain kafan yang di pasar itu ada yang lebarnya pendek, ada yang lebarnya panjang. Kalau dia lebarnya pendek, anggap segini. Ini namanya lebarnya pendek. Maka mau tidak mau harus 4 untuk mendobel. Umpama ini, anggap dia mayatnya gede. Kalau ini kan kebungkus, ada yang gak kebungkus, mau tidak mau jadinya 2.
Tuh, diginiin. Biar nutup. Seringkali yang di pasar itu lebarnya pendek. Kalau 2 helai nantinya jadi 1. Ketika ditutup ke mayit enggak bisa nutup. Mau tidak mau maksud 2 helai itu berarti 4 helai. Kalau kagak nutup, jadi di double begitu. Tuh kan double. Ini buat naruh mayit. Jadi kan nutup semuanya. Kalau tidak nutup. Kalau nutup melebarnya cukup lebar 2 helai. Siapkan 2 helai buat lapisan terluar. 2 helai. Itu terluar. Ini anggap udah 2. Kemudian buat kain. Kain tuh sarungnya, rok. Buat dia roknya. Yang nutupi dari perut sampai dengkulnya, sampai kakinya. Kain tuh rok. Buat rok dia. Gitu, kain. Jadi ini pinggulnya. Buat nutup begitu. Namanya rok. Dari pantatnya tuh. Udah nih buat rok begitu. Kemudian siapin baju kurung. Selembar lagi. Baju kurung tuh begini aja. Kalau ada gunting saya gunting. Punya gunting enggak? Ini buat rok. Ada kan? Nah, baik, makasih. Nah, ini buat pala. Kalau kurang ininya digunting lagi. Kalau nanti takut sempit, saya gituin. Ini namanya baju kurung. Kalau ini adalah kiblatnya mana? Situ. Baik. Palanya di timur, kaki di barat. Berarti ininya naruhnya begini. Tuh taruhnya begitu. Tuh. Kan nanti pala nih, ini agak ke tengah. Ini kan buat bungkus, kayak gitu. Paham kan? Jadi udah disiapin. Jadi kalau mayit tapi masih dibuka begini. Yang nempel di badan. Ini kan bawahan nih 2. Ini bawahan 2. 1, 2. Namanya 2 kain. 2 lapis. Nah ini lapis ketiga yang nempel di badan ini baju kurung. Jadi kalau ini mayit nanti nih ditaruh pala masuk. Nih ini kan gede nih. Namanya juga contoh doang ya. Tuh kan ini anggap pundak. Tuh kan begitu. Artinya naruh ininya kayak begini. Ini kan pundak nih. Ini pala. Ini namanya baju kurung. Gitu, baju kurung. Rok, kan rok dulu. Nah ini kan bakal roknya nih. Jadi di atas baju kurung nih ada rok. Tuh. Buat bawah. Buat nutup bawah. Tuh ini namanya bawah. Ini namanya izar kain. Ini namanya baju kurung. Paham kan ya? Baik. Ditambah satu lagi persiapan kerudung. Satu lagi persiapan kerudung. Buat jilbab dia kerudung tuh. Buat jilbab kata orang kita. Kalau kerudung bingung jilbabnya. Buat jilbabnya. Buat kerudung.
gitu. Itu bisa kan, kerudung kan sama tuh, bisa jadi jilbab. Akhirnya kan kotak tuh asalnya, jilbab itu kan kotak tuh yang biasa perempuan pakai tuh ya. Kan belakangan ada bergok kan udah jadi ya, iya kayak bergok begitu dah, begitu yang udah tinggal tempel doang tuh. Itu namanya 5 tuh, kain, baju kurung, kain itu rok gitu, kain tuh rok gitu, rok, baju kurung, kerudung, jilbab gitu. 3 ditambah alas 2. Kalau kainnya pendek, alasnya 4 supaya nutup, karena per alas itu harus menutup seluruh badannya per kainnya, sehingga kalau per 1 lembarnya tidak nutup, 2 dibikin 1 biar nutup. Jadi sehingga jumlahnya 4. Itu biar sempurna begitu. 4. Terus kita siapin buat tali. Dari sini aja talinya. Kain nih, pinggir-pinggir yang itunya tuh potongin buat tali. Artinya dirobek. Sambung-sambung dah. Itu bisa persiapkan tali 5. Jadi gunting aja itunya tuh, kainnya dipotong-potong begini, kan bisa dirobek. Itu biasanya udah ngerti tukang mandiin tuh, kayak gini. 5 tali. 5 tali itu bisa dengan 1 cara, wis bikin 5 aja dulu. Nah, 5 tali ini anggap aja ada 5 nih. Ini 5 ini bisa dibikin 1. Dibikin 1 tuh begini maksud saya. Saya gunting lagi dah. Anggap aja ada 5 deh ya. Begitu. Ininya digunting, ditempelin, diikat, disambung dari 5 tuh. Ini ada 2 cara nanti, ntar saya ajarin caranya. Kalau jadi 5 tuh jadi 1, kalau dipecah-pecah jadi 5, bisa gitu. Ntar di ujung anggap ada 5 nih tali. Sesudah itu dipersiapkan semua ini udah semua begitu tuh, anggap udah beres dah tuh. Maka mayit masih ada di pemandian, tempat memandikan. Ini kan kain kafan. Terus siapin ama kita kapas. Siapin kapas. Yang fungsinya kapas itu untuk menutup lobang-lobang mayit dan untuk menutup anggota-anggota sujud mayit. Mayit perempuan nih, karena udah ngomong perempuan. Jadi tujuan kapas ini untuk menutup lobang terbuka dari mayit dan menutup anggota sujud mayit. Anggota sujud itu ada 7. Dari mulai kaki, lutut, tangan, iya, tuh begitu. Sesudahlah kita mempersiapkan itu semua, maka cara mengkafani itu adalah semua kain kafan itu adalah dibukhuri. Dibukhuri itu di apa ya? Diuapin, kasih uap, wangi tuh, bukhur. Bahasa kalau nggak ada mah kasih aja minyak dah. Jadi bukhur tuh minyak yang paling awet. Jadi kayak orang maulid itu kan suka ada begini-gini nih, iya setanggi tuh. Ini anggap tempatnya nih. Ini yang kain ini semua nih sebelum apa-apa
Ini kan udah persiapannya, saya pisahin dah yang ini ya. Yang ini anggap bukhur. Ini digini ini. Biar wangi. Dibukhuri. Sudah dibukhuri, taruh. Kasih cendana. Bubuk cendana. Sesudah dibukhuri, kasih bubuk cendana. Tujuannya supaya mayit tidak buru-buru bau busuk. Tujuan ajaran tuh. Jadi kasih cendana. Jadi double tuh minyak tuh. Satu menyerap. Kan suka kalau ada maulid tuh, pici aja gitu-gitu. Siapa tuh kalau maulid begitu? Tuh begitu. Dibukhur namanya tuh. Kasih bubuk cendana. Udah kasih bubuk cendana, lapis kedua. Bukhur lagi. Biar wangi. Taruh lagi. Kasih bubuk cendana. Kasih. Begitu. Bubuk cendana lagi. Sudah. Baju kurung. Bukhuri lagi. Taruh lagi. Kasih bubuk cendana lagi. Kalau nggak ada minyak aja udah dah. Taruhnya begitu, jangan lempeng, kan nanti ininya buat pala di sini nih. Paham ya? Iya, artinya ininya jangan lempeng sini, jangan. Agak bawahan. Tuh. Rok. Ini kerudung kurang ini. Saya ini. Gitu, anggap ada dah. Gitu. Ini ya, rok. Digitu lagi. Taruh di sini. Kan nanti ke kaki nih. Kan begitu. Nah, persiapan kan ininya harus dibuka nih. Ntar. Buat mayit kan begitu tuh. Jadi kalau ada mayit kan tinggal ditarik doang. Ini rok. Begitu tuh. Terus siapin kerudung. Buat jilbabnya dia narik begini nih. Gitu. Satu. Sama dibukhurin di ini. Taruh tuh persiapan kerudung. Ini lempengnya dengan atas karena tinggal ngikat begitu dong di pala. Narohnya lempeng mayit. Sesudah itu yang pertama kali dia dibawain si mayit itu dari bekas mandiin, kapas nih. Setiap kapas dikasih bubuk cendana. Setiap kapas bikin selembar-selembar tuh kapasnya itu. Kasih bubuk cendana. Tiap kapasnya. Kemudian sesudah itu si mayit yang di kamar pemandian tuh pertama kali kapas ambil dari kapas yang dipersiapkan, nyumpelin duburnya biar tidak keluar lagi dari lubang dubur, disumpel. Habis itu bikin cangcutnya. Tahu cangcutnya? Jadi cara bikin cangcutnya itu sempaknya sama dia. Terserah, tinggal dilobangin aja caranya. Apa nyamping, apa nganan. Intinya mayit itu sudah ditutup tuh ke kemaluannya. Kemaluannya. Baru mayit digotong. Sudah ditutup tuh pakai sempak. Di tempat yang ini. Mayit menghadap kiblat. Sehingga pala di timur, kaki di barat. Ini cara sempurna. Rumahnya susah ini. Jangan dibikin pusing tuh. Begitu. Yang penting dikafani aja dah. Jadi kan begini, kalau kiblatnya sono,
Jadi mayitnya nantinya tinggal begini. Sesudah mayit itu ditaruh di tempat kain kafan, mayit tuh, maka saudara tangannya terserah kayak kemarin, yang tertinggi tangannya satu, tangan kiri disidakapkan, tangan kanan lurus. Tangan kiri tuh namanya sedekap. Tangan kanannya begini. Ini paling tinggi ganjarannya. Tuh. Posisi. Jadi enggak repot. Nomor 2, cara tangan mayitnya. Nomor 2, sedekap. Sedekapnya tangan kiri di atas. Jangan tangan kanan di atas. Tangan kiri begitu. Sedekapnya. Beda sama kita orang hidup. Dia tangan kiri di bawah, orang hidup. Orang mati mau tangan kiri di atas. Tuh waktu tetangga mati begitu enggak tuh ngurusnya? Ngaji enggak dia? Begitu. Apa ngenekin? Ngaji ngelihat doang. Gitu. Ntar nih kenapa begini? Ketiga ditelentangin, enggak disedekapin. Dia apa namanya? Dilurusin. Begini aja. Itu terserah. Tiga-tiganya ada ajarannya. Tapi yang paling gede yang kayak gitu. Terus saya urutin tuh. Kenapa yang tinggi begini? Jadi mayitnya dikuburnya nanti enggak repot. Kalau sedekapnya satu tangan doang. Mayitnya. Ini mayit laki udah nih sama kayak gini juga. Waktu ngaji yang lalu. Coba aja saudara tiduran. Contoh siapa mau contoh? Oh baik, bagus saudara. Kiblatnya sono. Jadi nanti kita ngomong dikubur dulu nih terkait tangan. Jadi iya baik. Jadi mendingan pala kemari. Atau biar teman-teman lihat kiblatnya sono. Baik. Tangan kiri sedekap, tangan kanan lurus. Nah, jangan palanya sebelah sana Ustaz Duna. Ngadepnya sono jadi. Iya. Kan miring. Palanya di sono. Miring. Antumnya miring. Nah, iya. Tuh nanti dikuburnya kan begini. Dikuburnya enggak repot tuh tangan. Enggak didorong-dorong. Enggak repot tangannya. Mayit itu makin kedorong, makin nangis. Begitu. Coba kalau sedekap Ustaz Suryadi. Coba tolong sedekap. Kayak kita orang di tangan kanan. Iya gitu. Kanan, iya betul udah itu ya. Kanannya di atas sudah. Oh iya, jangan kanan di atas dulu. Tuh, coba kurang miring Ustaz Suryadinya. Itu ini tangan yang kirinya itu karena hidup dengan sendirinya naik sendiri. Iya, yang itunya tuh. Karena beliau masih hidup. Kalau orang mati nggak bisa. Ketekan-tekan nanti. Maka kalau tangan kanannya lempeng, coba saja di tangan kanannya lempeng. Lempengin. Nah iya, gitu aja. Itu lebih enak. Di mayit nggak perlu geser-geser sikutnya. Kan sikutnya nih lebih tuh. Sikutnya tuh. Jadi akhirnya digini-giniin. Nangis itu mayit. Begitu. Maka cara terbaik tuh begitu. Cara yang kedua sedekap. Tapi tangan kirinya di atas Ustaz. Tangan kiri di atas. Iya baik. Kenapa tuh tangan kiri itu di atas? Sebab mayit nggak bisa megangin. Kalau tangan kanannya di atas lepas dia. Coba tangan kanan di atas. Itu lepas nantinya karena dia hidup. Karena dia hidup dia masih bisa nahan. Orang mati nggak bisa nahan. Orang mati. Maka tangan kanannya bisa lepas sendiri. Maka fungsinya tangan kiri ditaruh di atas ini supaya ngeganjel tangan kanan. Yang megangin tangan kanannya si mayit itu adalah tangan kirinya. Enggak berubah nantinya. Tuh begitu tuh.
Cara ketiga sejajar semua lempeng. Iya, silahkan dari 3 cara tuh ada ajarannya. Yang mananya aja. Begitu. Tuh kayak begitu tuh. Silahkan. Karena bakal dikuburnya repot kalau sedekap dua-duanya. Gitu. Repot. Sudah cukup Ustaz. Jazakallah. Moga tambah barakah beliau. Tuh begitu tuh. Tuh tujuannya begitu. Itu begitu. Jadi ini kita kasih tahu Ustaz Suryadi dapat ganjaran dari Allah sejumlah yang ngaji ini. Ini dapat 100, dia dapat 100 dari Allah. Ini dapat ini, dia dapat. Karena bisanya dari contoh dia. Tuh begitu. Nyontoin tuh begitu. Kalau nyontoin bakal mati. Yang kagak nyontoin juga mati juga. Jangan takut. Mati juga. Tapi nggak dapat ganjaran sebanyak dia. Tuh begitu. Namanya contoh tuh begitu. Ganjarannya. Mayat udah ditidurin. Dengan posisi ada 3 tangan. Pertama lurus semua. Pertama, tangan kiri sedekap, tangan kanan itu yang paling banyak rahmat didapat oleh mayit. Kedua, sedekap tapi tangan kiri di atas. 3, iya, silahkan yang mana aja bila ditemukan model begitu di masyarakat, enggak usah diomelin. Ada ajarannya. Begitu. Terserah. Kami sampaikan semuanya supaya tidak ribut. Begitu tuh. Oh, yang umum saya dari yang 3 tuh, yang umum di mana? Enggak ada. Inna lillahi wa inna rajiun. Waduh. Sidakap mada sidakap, tapi tangannya di atas kanannya. Inna lillahi. Baik. Kalau diikat kurang adab tapi boleh. Kurang adab sama mayit. Kurang adab, kurang penghormatan. Tangannya jangan diikat. Makanya kenapa ada orang barangkali tangan diikat, karena tangan kanannya lepas, dia nggak pakai tangan ke kiri di atas. Kemungkinan kalau ada yang diikat begitu. Tapi kami belum temukan itu. Barangkali kalau sampai ada karena ditanya, kemungkinan kenapa diikat, karena dia tahu tangan kanan ini kalau di atas nih dikubur bakal begini. Wong kagak ada yang megangin mayit kan udah nggak bisa nahan, udah mati. Padahal tangan kiri ini tujuannya fungsinya nahan tangan kanan. Yang enak begini, kalau begini wis mayitnya enak. Ama yang nurun dikubur enak, nggak perlu didorong-dorong, nggak ada. Kalau ini nih bakal begini-begini nih, kan ngeganjel. Dan itu nangis setengah mati mayit. Karena dicabut nyawa itu sebagaimana kajian kita yang lalu, dibacok 300 kali masih ringan. Masih sakitan dicabut nyawa. Belum hilang sakit cabut nyawa, dipegang-pegang tuh nangis dia. Begitu. Mayit itu. Jadi sesudah itu kemudian si mayit ditaruh di tempat yang sudah disediakan dengan posisi tempat ini nanti. Kalau tadi kan nyontoin posisi bakal dikubur dari posisi tangan. Iya gitu. Jadi mayit sudah masuk pada tempat kain kafan yang sudah itu. Begitu. Nah, kain kafannya nih sebelum ngomongin mayit kayak seperti yang lalu. Biar afdal. Diambil barakah ayat Quran surat Al-Qadar, ditulis pakai ludah saja kain kafannya nih. Surat Al-Qadar, jangan yang terluar yang bakal nempel aja. Nih. Kan ditaruh tuh sama mayit. Bakalnya ininya pakai ludahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matla'il fajar.
Di antara manfaatnya biar mayit tidak bingung ngadepin soal mungkar nakir. Yang serem, malaikat itu matanya biru menyala, membawa palu, kata Nabi. Yang siap mau digebukin, yang mana palu itu kalau diangkat orang sedunia kagak keangkat, berbicara beratnya. Berapa ton tuh? Dipukulin sama badan kita kalau enggak mampu jawab. Makanya kalau kami mau lebih seneng ngaji begini, daripada saudara mikirin corona mulu mati juga, mendingan mikirin siap-siap bekal ngadepin di kubur. Itu jauh manfaat. Biar jangan habis baca-baca sarser yang kurang manfaat. Begitu. Ini hanya nih, supaya kita nih bagaimana persiapan, wong kita bakal mati. Malam pertama dikubur. Kalau hidup mah enak, pengen minum, neng ambil. Siapa yang ngambil minum kita? Siapa yang ngambilin makan kita? Kalau pegel siapa yang mijitin kita? Kalau gelap siapa yang nyalain lampu kita? Tak ada. Kecuali sekarang harus dipersiapkan masih hidup. Inilah yang paling penting untuk dipikirin sama kita. Kita mati-matian bini kita, enggak bareng juga matinya. Enggak ngurusin kita juga. Mendingan kita pikirin diri sendiri, ini supaya penting. Di akhirat nanti enggak ada siapa-siapa yang bisa nolongin kita kecuali kita sendiri. Maka ini yang harus dipikirin. Di antara membantu tuh bacanya, tapi jangan pakai pulpen. Jangan pakai, karena kalau pakai pulpen haram. Karena tulisan ini nanti orang itu kalau udah dikubur 3 hari kembung. Orang dikubur 3 hari kembung, tahu nggak? Bengkak. Bengkak. 3 hari gede badan, matanya berkeluar. Seminggu meletus. Mata tus. Darah kemana-mana. Kena Quran ini. Nah, jadi kita bukan itunya, tapi manfaatnya. Mohon maaf kalau bahasa kami pakai ludah aja. Itu begitu. Itu si kain kafan. Sudah ada tuh kain kafannya tuh. Sudah anzalnahu. Mayit taruh di situ. Sudah mayit taruh, maka kemudian jidat mayit itu ditulisin Bismillah, pakai ludah aja, pakai telunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jidatnya. Ini biar selamat dari adab kubur. Tulis pakai tangan aja. Enggak usah pakai pulpen. Karena kita manfaatnya. Dadanya tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dadanya di sininya nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tulis. Tuh ajarin nama ambil perempuan. Kalau kita itu bini kita mati begitu. Kita juga sama bilang sama bini habis ngaji, entar kalau gua mati tolong jidat gua diginiin. Gitu. Emang lu mekasin. Ini bukan, jangan sampai ilmu masuk ke kubur. Kalau kita pelit, gua kagak bagi. Akhirnya orang kalau mati manggil kita. Pas kita mati kagak ada yang nyoretin. Pelit. Hah? Iya, masuk kubur. Begitu, masuk kubur ilmunya. Ini biar benar. Kenapa? Kalau bukan karena ngaji nggak saya terangin sedalam ini. Begitu, karena ngaji aja. Kenapa? Kalau saya umpetin sayanya dosa. Namanya ngumpetin ilmu, dosa. Makanya kalau diterangin mau saudara mau pakai mau kagak terserah, yang penting Allahumma fashhad. Ya Allah, ilmu Rasulullah udah saya sampaikan sama umat. Terserah umat mau pakai mau kagak, yang penting kami udah sampaikan. Biar kami tidak dosa, karena kewajibannya nyampein.
enggak wajib maksa orang. Begitu. Ini ajaran. Sudah kemudian mayit itu ditulisin tuh, kapasnya udah dimasukin waktu di sana, maka kemudian itu kain kafan ini udah ditaruh semuanya dengan si benangnya ini nih. Benang ini kalau 5, posisikan naruh benangnya begini, naruh tali nih di ujung kaki 1, di dengkul 1, di pinggul 1, dada 1, ujung 1. Tapi ada 2 cara. 5 benang ini bisa digabung jadi 1. Cara yang paling bagus, cuma nyontoinnya repot sayanya. Jadi ngambilnya saya anggap saya ikat aja dah biar gampang. Saya ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak putus. Talinya nih, ini dari pala. Ini kalau 5 begini. Kan 5 kan panjang, dari ujung ketemu ujung. Dibikin 1. Ini ada 2 cara. Ini yang paling bagus sebetulnya cara ini. Enggak mereber kemana-mana. Di pala ikat dari mulai kaki. Sudah digubet di kaki, udah ikat tuh. Tapi tidak mati, namanya apa ya? Tali apa? Tali wangsul, baik. Sesudah tali wangsul, ininya ditarik di lutut. Nih, di belakang. Diputer, kan biasa kalau pakai dus begitu tuh. Ingat enggak? Kan talinya 1 tapi gubetannya banyak. Nah, itu paling bagus. Digubet lagi di sini nih, ya kan? Mohon maaf, karena ini bukan orang, nyontohnya saya susah. Kalau praktek gampang. Kalau tali rapia panjang, ikat lagi di tengah nih, tarik lagi, sampai putar lagi begitu tuh. Paham ya? Masukin, tarik lagi, gubet lagi tuh di dada, tarik lagi, ambil ujung pala. Jadi waktu dibuka tali pocong, yang copot tali pocong doang sama bawah. Ini nggak acak-acakan karena keikat ini kendor. Paham nggak? Tapi kalau 5, ini 1 tali pocong ini. Ini mengacak kemana-mana ininya nih. Jadi ininya keikat dengan tali ini. Paham nggak ini dengan gambaran ini? Iya. Jadi terserah saudara. 5 tali itu digabung jadi 1 atau dibikin 5, terserah. Begitu. Yang bagus dibikin jadi 1. Kalau dibikin 5 nggak apa-apa. Jadi itu berarti tiap sisi ikat tali wangsul, ikat wangsul begitu ya. Tiap ini wangsul. Kalau ini enggak. Jadi tinggal copot 1, ngendor semua. Begitu. Kan ngendor kalau udah copot tuh. Rapet jadi mayit itu. Itu kayak begitu. Kemudian kafan ini sudah ditaruhin segala macam, mayit lobang-lobang yang terbuka ditutupi kapas. Hidung, telinga, tutupi kapas. Dibunderin tuh. Biar jangan sampai binatang melata masuk. Tutup. Kalau dubur kan sudah tuh. Waktu di kamar mandi, kalau nutupin dubur biar enggak banyak orang maksudnya. Kemudian sesudah kapas itu anggota sujud kasih kapas lagi dari kaki, lututnya, tangan, begitu jidatnya kasih kapas yang sudah dikasih bubuk cendana. Begitu. Dikasih semuanya. Sesudah dikasih semua, kan ditutup tuh pakai kain, rok kalau bahasa kita orang. Baju kurung, siapin kerudung, dari bawah nutup. Maka cara nutupnya yang helai
kiri di bawah, yang kanan di atas. Saya anggap ini mayit. Sudah dimasukin, tinggal kerudung. Ini yang pertama dari baju kurung dulu. Kiri di bawah, ini kiri. Terus kanan. Yang nomor 2, yang nempel di badan. Kan nomor 2 nih, sebelum paling terluar. Kiri lagi. Habis kiri, kanan lagi. Cara nutupnya, yang kanan selalu di atas. Terus kiri lagi. Ini lebih lebaran ini. Kalau nggak lebaran kan nggak nutup yang bawahnya. Bawah paling di nomor 2 tuh rada pendek. Terus aja kayak begitu. Pendekan dia. Makanya dilihat kain kafan yang adanya tuh. Sudah tutup semua yang kanan tuh. Nutup semua. Siap-siap. Tinggal nanti bagian kepala saja. Jadi sudah itu diletakkanlah dia, baju kurung udah dipakai, rok sudah, tinggal kerudung, tutup kerudung. Sudah rapi semua. Mau dikasih sifat mata silakan. Kasih lipstick boleh. Kasih bedak biar cantik mayitnya. Enggak apa-apa. Sudah siap ditutup dari bawah, kaki dulu, ngikatnya tuh arah kaki. Habis ngikat kaki lalu lutut. Kalau mau 5 nih, kemudian pinggul, kemudian dada, kemudian siap. Udah lihat semua? Udah, mau cium, cium dulu. Mau cium boleh, boleh aja. Lakinya mau nyium, enggak apa-apa. Udah diwuduin, enggak apa-apa. Nanti batal, yang hidup. Yang mati mau agak batal. Kalau nanti batal, ya wudu lagi. Kalau batal mau. Mayitmu kagak ada batal. Karena udah mati. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Udah enggak ada peraturan, udah mati. Mayit. Apanya? Jadi mau cium-cium enggak apa-apa. Boleh mencium tuh. Udah selesai, tutup wajah. Terakhir. Itu begitu. Dengan tadi tuh tangannya yang kayak gitu tuh ya. Jadi sudah itu tanganmu. Terserah yang mana dah tuh. Dari 3 model tuh. Begitu. Pokoknya semuanya begitu. Dengan posisinya. Sehingga perempuan ini cara memakaikannya pertama kain dulu atau rok. Sesudah rok antara pusat dan lutut. Kemudian gamis nomor 2. Kemudian kerudung. Udah dikerudungin rok, gamis, kerudung dari bawah ke atas tuh. Baru nutup yang 2 helai. Dari kiri dulu, kanan, kiri, kanan. Inilah diantara cara mengkafani mayit perempuan. Dengan begitu tuh sempurna cara kita mengkafani daripada mayit kita. Dengan dikerjakan cara kayak begitu, maka besarlah ampunan yang didapat oleh si mayit. Besarlah rahmat yang didapat oleh si mayit dengan sempurna cara. Andai kagak begitu boleh. Selembar doang jadi. Hah? Jadi. Ini mau kita ngomongin sempurna. Inilah diantara cara kita mengkafani daripada mayit kita. Begitu. Bagaimana kalau kita membuat kain kafan tersendiri?
nyediain aja dah, makruh hukumnya menyediakan kain kafan. Kita buat kita bikin, ndak usah. Itu mau tugas yang hidup, bukan itu. Kalau mau nyediakin kain kafan, sodako aja yang banyak ke masjid ke orang yatim, itu buat nanti kita dikubur. Kafan mau tugas yang hidup dah, terserah pakai karung goni ke, terserah si hidup gitu. Mau ditaruh atas pohon ke kagak dikubur, urusan si hidup. Urusan kita mah mikirin amal dulu. Begitu. Makruh kita menyiapkan kain kafan, ndak usah kita tuh begitu, kecuali bila kita tabarukan dari asarus salihin, boleh. Sahabat Nabi itu ada beberapa sahabat minta jubahnya Nabi yang gede itu untuk diselepin buat kain kafannya. Kadang dipotong-potong tempelin, tabarukan. Ada ajarannya. Sekedar syarat doang, dikit, enggak apa-apa. Kayak begitu. Sebab dulu Sayyidina Abdullah pernah minta sama Nabi untuk kain kafan, dikasih sama Nabi. Nabi, saya minta baju dong buat kain kafan nanti, bekas engkau. Kasih sama Nabi. Dan hendak diomeli nama Nabi, menunjukkan boleh kalau bekas orang saleh. Begitu orang saleh, asarus salihin. Silahkan. Kalau mau buat muknanya aja tuh, yang bekas dipakai sholat tahajud tiap malam, buat kain kafan. Namanya ada bekas ibadah. Itu lebih bagus. Saya mau tutup segini buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang ditanya yang kurang jelas dari yang disampaikan ini terkait mengkafani mayit perempuan. Wallahu a'lam.